Pagi hari ini, saudara pendengar, kita akan bersama-sama berbincang tentang hasil pajak yang mendukung pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui, pajak yang dibayar oleh masyarakat akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, ya, untuk pembangunan, ya, untuk melakukan berbagai jenis pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Sebelum kita ke teknis atau ke inti permasalahan, kita ingin penyegaran dulu, ya, tentang apa sebenarnya definisi pajak itu dan apa saja dasar hukumnya. Pak Hayat, silahkan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Nelly. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan dialog interaktif telah menyapa sesuai dengan surat undangan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan pajak untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tanah Laut ini. Dapat kami jelaskan kepada pendengar Radio Tuntung Pandang bahwa dasar hukum yang diatur untuk pelaksanaan pajak ini yaitu paling tinggi adalah undang-undang sebelumnya masih tetap berlaku sampai dengan tahun 2021, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian di awal tahun ini pemerintah pusat sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Nah, dalam perkembangannya ini nanti di tahun ini kita akan membuat peraturan daerah sudah berproses, Ibu. Dapat kami sampaikan sudah sampai pada awal bulan Maret lalu kita telah mengadakan forum konsultasi publik dengan stakeholder terkait. Kemudian telah dilakukan harmonisasi juga di Kanwil Ditjen Kemenkumham di Banjarmasin. Jadi tinggal perbaikannya kemudian nanti kita sampaikan ke DPRD untuk dibahas. Nah, sementara ini setelah tadi ada undang-undangnya, kemudian ada peraturan pemerintahnya yaitu nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk tataran kita di kabupaten itu peraturan daerahnya yaitu sudah lama nomor 1 tahun 2011 tentang BPHTB yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ada juga Perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Sementara untuk pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan juga ada tersendiri. Terkait dengan definisi pajak itu sendiri, dapat kami sampaikan bahwa pajak adalah kontribusi atau pembayaran wajib hukumnya. Iya, wajib ya Pak ya. Iya, bukan sunat atau mubah. Kontribusi wajib kepada daerah atau negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Badan ini sendiri kan seperti kita ketahui bentuknya bisa berupa CP, PT, yayasan gitu. Juga ya. Iya, yayasan yang intinya itu yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Dan ini yang paling penting dan digunakan untuk
keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, baik. Tadi disampaikan oleh Pak Hayat ya, para pendengar, bahwa pajak itu adalah kontribusi yang wajib. Ya, saya garis bawahi wajibnya ini Pak Hayat. Artinya ketika wajib kita tidak melaksanakan tuh ada sanksi. Iya, ada sanksi. Iya, bagaimana Pak Hayat? Kalau kita lihat penerapan sanksi itu sendiri tergantung dari jenis pajak yang kita pungut, itu yang pertama. Kemudian sanksi itu sendiri yang diterapkan juga melihat kondisi dari wajib pajak itu sendiri, apakah dia memang tidak mampu membayar pajaknya atau bagaimana? Atau memang dia tidak mampukan, pura-pura tidak mampu maksudnya ya? Iya. Oke, lalu ukuran yang tidak mampu atau orang yang mampu itu kan kita sudah punya aturan tersendiri kan ya Pak Hayat. Nah, lalu bagi seorang orang pribadi atau badan lembaga lainnya misalnya yang merasa keberatan terhadap pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, apa yang harus mereka lakukan Pak? Untuk keberatan pajak yang kami sampaikan itu prosesnya cukup panjang, Ibu Nili. Pertama-tama kita kenal ada istilah SPPT, yaitu surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, dari sini itu ada nilai nominalnya, misal seperti PBB. Di PBB itu kan ada dua hal yang dikenakan, yaitu tanah dan bangunan. Nah, dalam hal tanah dan bangunan ini, kalau misalnya di dalam SPPT itu ada kelebihan perhitungannya, maka kami akan melakukan pendataan ulang kembali, melihat langsung ke objek yang bersangkutan. Dan jikalau memang benar angka itu memang ada yang keliru begitu, maka kami akan memperbaikinya. Artinya yang bersangkutan, orang pribadi atau badan tadi harus mengajukan permohonan ya Pak ya, permohonan keringanan pajak begitu ya. Iya. Nah, apakah di awal mereka mengisi SPT ini memang ini yang menentukan besar kecilnya pajak yang nanti ditetapkan oleh pemerintah daerah? Kalau kita menetapkan itu ya memang berdasarkan SPP yang kita terbitkan. Di dalam pajak itu sendiri kan ada istilahnya pengakuan bahwa dia memang memiliki potensi pajak, atau istilahnya self assessment. Ada juga yang melalui official assessment. Jadi secara jabatan kami yang menentukan besaran daripada nilai pajaknya itu sendiri, Bu. Oke, iya, baik. Saya ke Pak Pendataan. Ya. Oke. Proses pendataan wajib pajak orang pribadi atau badan di Kabupaten Tanah Laut, Pak Esjudin, kayak apa prosesnya? Apakah selama ini sudah mencukupi atau mungkin masih ada nih peluang-peluang yang belum terjamah oleh kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pada dasarnya pendataan ini kita akui memang secara lapangan kita kekurangan tenaga, Bu ya. Tapi pada intinya data-data yang sudah kita lakukan ini sudah lumayan, karena dengan sumber daya yang ada kita langsung ke lapangan, Bu, melihat di objeknya ataupun subjeknya, terutama objeknya, Bu ya. Misalnya kita mendata PBB, Bu ya. Di situ maka teman-teman akan melakukan berapa sih luasan bangunan itu,
kita melakukan pengukuran atau perhitungannya secara di lapangan langsung. Kemudian di objek itu apakah ada bangunannya. Nah, nanti setelah itu akan kita compare ke pengisiannya mungkin dari luasan, dari kalau dia bangunnya berupa apakah bangunan beton permanen atau bertingkat. Nah, nanti setelah simulasi dari itu akan ditentukanlah, artinya oh inilah perhitungan untuk pajaknya. Nah, mungkin seperti yang disampaikan Pak Hai tadi, artinya data yang disampaikan itu mungkin kita bisa melihat dari apakah itu bangunan itu berupa tanah kosong kan tadi, atau ada bangunannya, ya, benar, gitu, atau ada tanamannya gitu. Iya benar. Dan dari situlah akan kita dapatkan nilainya. Setelah itu dari hasil yang kita data tadi lapangannya, nanti kita akan NJOP-nya Bu. Nah ini NJOP ini yang perlu artinya nilai objek itu. Dari itu kita akan ketahuan bahwa dalam tahun pajak yang harus diberikan oleh wajib pajak sekian. Itu Oke. Lalu pendataan kita sendiri Pak Isjudin menggunakan sistem apa sehingga kita dapat menjangkau ya katakanlah lebih besar para orang pribadi yang wajib pajak. Ya, memang pendataannya ada dua, mungkin dari kami yang langsung ke lapangan mendata, ada juga kan wajib pajak yang mendaftarkan Bu. Nah, artinya baru kan, artinya mendaftar. Ini artinya yang wajib pajak mendaftarkan berarti sukarela ya? Iya benar. Nah, dia mungkin sebagai atau mungkin ada untuk suatu persyaratan bikin sertifikat dan lainnya kan, artinya pajak PBB misalnya mereka silahkan aja datang ke Bapenda, nanti akan kita layani, akan kita berikan form pengisiannya disesuaikan dengan persyaratannya ada kan, Nah setelah kita akan proseskan maka dia akan terbitlah SPD. Kalau misalnya pajak restoran, memang pajak makan minum kita juga melakukan ke lapangan Bu, artinya intent juga kawan-kawan sekaligus juga kami kerjasama dengan bidang penagihan Bu, artinya kolaborasi. Misal saat teman-teman melakukan penagihan, misalnya ada mendapatkan informasi baru nih, oh ada wajib baru yang potensial untuk ditagih pajaknya, mereka kawan-kawan di penagih juga menginformasikan ke kita, lalu dari kami juga akan bergerak sana mendata, oh ini memang ada kewajiban dari wajib tersebut untuk pajaknya, artinya itu pajak yang seperti yang saya sampaikan, apakah pajak restoran makan tadi kan atau PBB, Oke. Nah lalu sekarang ini kan sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pajak dan khususnya pada penggunaan NPWP sudah melakukan link dengan NIK. Nah, apakah juga untuk Bapenda sendiri Pak dapat melakukan sistem itu begitu sehingga kita dapat lebih cepat, lebih banyak gitu mendapatkan data para wajib pajak? Ya, Nah, memang kita akui sebentar ini kan kita pernah mencoba pendaftaran secara online Bu, terutama untuk yang PBB, artinya wajib pajak tidak perlu ke Bapenda, bisa juga di linknya Bapenda itu ada form pengisian, baik itu pengisian pendataan baru ataupun mutasi wajib pajaknya. Artinya sudah kita coba terapkan di link Bapendanya. Nah terkait dengan pajak seperti selain PBB, seperti kita rumah makan Bu ya. Nah artinya selain itu dari sisi pembayaran secara online juga mereka bisa aja kan kita daftarkan, artinya secara by WA atau secara link juga, nanti kita akan berikan usernya, artinya kan sekaligus kita menarik pajakan sekaligus mendata, artinya sekali jalan Bu ya. Jadi memang, tapi untuk terkait dengan yang link dengan SKPD lain memang kita sebenarnya belum ada dilaksanakan. Mungkin cuma ada beberapa dengan perizinan terkait dengan pajak reklame. Kan mereka kan sebelum ada mengajukan izin juga nih. Nah dari izin itu dinas perizinan menginformasikan ke tempat kita bahwa ini ada pajak reklame. Nah mungkin sebatas itu yang kita. Iya. Saya khawatir nih Pak Isjudin. Saya khawatir ada wajib pajak kita yang memang sengaja bersembunyi begitu, karena memang mereka tidak memerlukan ya, tidak memerlukan. Padahal dia memang wajib pajak, omsetnya besar begitu, tapi karena dia tidak butuh surat pelaporan lunas pajak atau apa begitu, dia tidak melapor secara sukarela. Ini bagaimana ini Pak? Sebelumnya mohon izin menambahkan tadi terkait dengan link tadi seperti dari pusat, yaitu nomor induk
kependudukan di KTP, kami sudah melaksanakan MOU dengan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil. Iya benar. Iya. Namun di dalam pengembangannya nanti mungkin semua jenis pajak itu nanti akan kami kaitkan dengan kalau di daerah ini sebutannya nomor pokok wajib pajak daerah gitu. Iya, nah ini yang ingin saya sampaikan, bahwa nanti kawan-kawan atau para pendengar kita ini sudah tidak bisa lagi untuk ada suara pendengar. Baik, suara pendengar selamat pagi. Suara pendengar selamat pagi. Halo, Halo, pagi Bu. Oh, iya. Pak Har, apa kabar Pak? Baik Bu, sehat Bu. Batuk kayaknya Bian nih. Iya. Iya, sarut benar. Iya, oke, silakan Pak. Jadi gini, Pak yang dari Dinas Pendapatan, ini ada 3 poin yang Anda mau tanyakan. Pertama, kalau misalnya ada perbedaan nilai NJOP, itu kemana kita mengadu? Yang pertama itu. Yang kedua, masalah PBHDB nih Pak. PBHDB itu yang wajib kena pajak itu nilai jualnya berapa Pak? Berapa juta gitu yang bisa kena PBHDB. Nah, yang ketiga masalah tadi papan reklame itu Pak, karena ini kan berkaitan dengan pajak. Ini kan tahun-tahun politik gitu. Ya, betul. Nah, kalau yang caleg-caleg itu masang di papan reklame itu bayar pajak atau enggak itu Pak? Nah, itu. Jadi mungkin ada saran juga dari saya ini, kelihatan kalau pajak ini kurang digali aja dari dinas terkait. Satu contoh misalnya di daerah-daerah pedesaan itu kan sekarang petani itu kan dulu pernah dapat lahan 2 Ibu ya. Lahan 2 itu ditanami mereka karet, sawit, itu kan menghasilkan, mereka dapat profit dari situ. Nah, mereka tidak didaftarkan mungkin. Nah, didaftarkan nanti ketika dia mau urus pinjaman ke bank gitu. Biasanya itu. Nah, itu tadi yang saya kerjain juga. Ini instansi terkait harus getol di situ kalau ingin PAD-nya meningkat gitu. Saya kira itu aja Bu. Makasih Bang Iwan. Selamat pagi. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto. Itu benar apa yang tadi juga saya khawatirkan. Ternyata Pak Haryanto juga khawatir dengan saya. Sebelum kita baik, jawab dulu deh untuk Pak Haryanto. Silakan Pak. Perbedaan NJOP kemana mengadu? Pak Hayat silakan. Iya, yang jelas menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Haryanto untuk perbedaan di NJOP itu sendiri kan singkatannya dari nilai jual objek pajak. Objek pajak, ya. Yang jelas ia datang ke Badan Pendapatan Daerah, bukan ke ke Dinas Komunikasi dan Informatika begitu. Nah, kalau ditemukan ada perbedaan nilai NJOP di dalam PBB ini Bu, bisa kami jelaskan nilai NJOP itu ada ketentuannya yang mengatur, yaitu menurut kelas pajak. Nah, kelas pajaknya ini sesuai dengan aturan yang ada dari kelas 1 sampai dengan 100 Bu. Nah, yang kelas kalau misalnya ada di jalan, di blok atau di jalan, misal kita di sepanjang jalan Sairani ini mungkin ada kelasnya sesuai dengan ketentuan itu di 85. 85 itu nilai NJOP-nya per meter misalnya 200.000. Nah, kami membuat di SPPT-nya itu bukan kelas pajak 85 tapi yang lebih tinggi, yaitu misalnya 84 atau dengan nilai NJOP-nya misalnya 200.000 per meter. Nah, jadi kan ada split yang kelas 85 ditetapkan 100.000 dengan kelas 84 yang ditetapkan 200.000
per meter. Nah, jadi di sini nantinya kami akan melaksanakan koreksi data begitu, Bu. Oke. Ada kemungkinan nggak Pak Hayat, seperti yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi, bahwa ada perbedaan antara NJOP yang ditetapkan oleh Bapenda dengan NJOP yang sebenarnya, Pak? Ada kemungkinan nggak selisih? Ada kemungkinan. Iya. Kami di dalam di dalam pelaksanaannya memang ada beberapa kali melaksanakan istilahnya itu mutasi data, di antaranya salah satunya ya tadi ya mengkoreksi daripada nilai NJOP itu sendiri. Oke. Artinya ketika ada perbedaan antara NJOP yang ditetapkan dengan NJOP yang sebenarnya, maka yang bersangkutan harus datang ke Bapenda untuk melakukan perbaikan NJOP itu. Iya, itu ya? Koreksi data atau mutasi data gitu. Oke, baik. Lalu yang kedua Pak, tentang BPHTB, ya. Berapa nilai jual yang masuk menjadi BPHTB dan bagaimana prosedurnya? Kalau kita mencermati wajib pajak atau masyarakat yang ingin membuat BPHTB ini rata-rata itu untuk pembuatan sertifikat tanahnya, Bu. Iya, betul. Ya. Nah, sertifikat tanah ini dapat kami jelaskan juga ada beberapa tata cara, bisa langsung secara mandiri melalui wajib pajak atau masyarakat datang ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut. Bisa juga melalui program tanah sertifikat lengkap atau BTSL yang diinisiasi oleh Pak Jokowi. Nah, kemudian untuk untuk kabupaten kita sendiri sudah ada gebrakan dari Pak Bupati, yaitu melaksanakan program Kijang Mas Tala gitu, Bu. Iya. Nah, dari sisi perhitungan BPHTB-nya itu seberapa nilainya yang kena di atas 60 juta. Artinya kalau pembelian maupun peralihan hak atas tanah itu di bawah 60 juta tidak kena pajak. Nah, dan dapat kami juga sampaikan nantinya di dalam undang-undang yang baru tadi, dan insya Allah nanti diterapkan di tahun depan, itu nilainya bukan lagi 60 juta, Bu, tapi naik lagi. Iya, 80 juta rupiah. Iya. Yang papan papan reklame nanti mungkin bisa ditanggapi oleh teman-teman saya. Oke. Terima kasih. Baik. Tentang papan reklame di mana para calon legislatif memasang papan reklame. Ini apakah dipungut bayaran atau tidak? Ini siapa nih? Pak Isjudin, silakan. Izin, Bu, mungkin terkait dengan apa yang disampaikan tadi, untuk reklame memang kita ada pengecualian, Bu. Nah, kan reklame kan artinya ada nilai komersilnya. Nah, karena itu reklame itu yang caleg-caleg tadi itu bukan sementara dianggap bukan nilai tidak komersil. Dikategorikan sebagai komersil ya. Jadi dikecualikan memang mungkin apakah nanti kalau secara langsung mungkin tidak ya, tapi secara tidak langsung iya. Tapi memang dari aturan kita memang itu dimaksud dikecualikan, Bu. Tidak ada karena masih ada dua antara antara iya dan tidak, antara jadi dan tidak gitu. Benar, iya. Jadi seperti itu ya Pak Haryanto ya. Jadi untuk pemasangan reklame, papan-papan promosi para calon anggota legislatif itu dikecualikan ya. Ya, pemerintah kita baik hati loh ya. Iya. Sehingga ini dikecualikan, jadi sementara belum dipungut pajaknya. Baik, saya kembali ke suara pendengar. Silakan. Ya, suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu,
Bu Arma, apa kabarnya? Mbak Bunda, suaranya kok berubah. Iya, suara serak basah ya. Iya, ini kayaknya agak-agak serak. Serak basah yang mudah selalu sehat terus. Amin. Semuanya Amin. ada salam sehat semuanya, ada di sana semuanya. Oke, gimana Bu? Ini kan kayak seperti perumahan-perumahan itu kan Bunda. Terus kita kan bisa kreditan itu. Jadi kan pajaknya tuh masih yang punya perumahan itu kayak. Dan lagi umpamanya ini kan mau disertifikati, tapi kan belum lunas umpamanya. Iya. Apakah kita bisa memberi sertifikat? Itu kan jaraknya jauh berapa tahun, itu kan Bunda. Betul. Tapi kita kan niatnya baik dan niatnya pokoknya ini sudah punya kita lah gitu. Iya. Tapi itu kan pajaknya kan masih punya perumahan. Apakah kita bisa kita sertifikati itu aja. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bunda. Mudah sehat terus Bunda ya. Amin. Semoga bapak-bapak. Ya. Sehat semangat terus. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mengetahui juga nih Pak bahwa di Tanah Laut ini sudah menjamur ya perumahan. Tanah Laut ini memang daerah yang cukup cepat berkembangnya Pak, khususnya di perumahan. Nah, lalu terhadap perumahan yang kreditan, apa biasanya ada yang sampai 15 tahun, 20 tahun ya jangka waktu kreditnya. Nah, pajaknya itu masih atas nama yang developer ya. Nah, lalu apakah kita bisa membeli dan menyertifikati katanya rumah itu? Membalik nama mungkin karena biasanya sudah bersertifikat ya, tapi masih atas nama developer. Iya. Izin Bu, nggih. Oke, silakan Pak Judin. Coba menyampaikan. Memang perumahan kan ada tanahnya Bu ya, berarti dari pengembang. Nah, mungkin setelah lunas kan artinya akan dapat sertifikat ya Bu. Nah, sertifikat ini kan nantinya itu pasti ada pajaknya Bu. Nah, itu nanti ajukan aja Bu ke baik itu secara online ataupun secara langsung ke Bapenda. Nanti kan teman-teman akan mencoba melihat data-data tadi. Oh, ternyata misal perolehan sertifikatnya sekian. Jadi dari situ kita andai kata itu lebih pada 5 tahun, memang secara aturan pajak itu bisa anggap di tahun 2023 Bu ya, daftarnya artinya ada di sertifikatnya tahun anggap tahun 2000 ke bawah, otomatis dia akan dikenakan pajak 5 tahun secara ke belakang. Nah, artinya ada kewajibannya. Pada intinya nanti setelah pajak itu sudah ada dapat SPP tadi ya atau NOP-nya dapat, nanti akan dia bisa melakukan BPHTB itu pertama. Nah, itu rangkaiannya artinya PBB-nya dulu disesuaikan. Setelah itu didapatkan NOP-nya tadi, kalau bisa ibunya mau sertifikatnya itu atas nama sendiri kan enak kan diberi nama aja kan artinya itu artinya di BPHTB itu Bu. Jadi artinya saya ulangi lagi nih Pak Judin, PBB-nya itu berarti tidak dibayarkan per tahun ya, artinya ketika kita mulai akad ya, nah berarti kan itu sudah ketika akad tuh secara hukum kan milik kita ya. Nah milik kita, artinya kita belum punya kewajiban untuk bayar PBB kan ya? Ya tapi kan karena itu sudah ada, memang PBB ini ada istilah itu ada pemampatan hak milik atau kita menggunakan, artinya itu meskipun itu kita bukan hak milik karena itu kita gunakan itu ada kewajibannya membayar pajaknya. Artinya meskipun itu sementara bukan milik yang bersangkutan, artinya PBB ini itu kita gunakan atau memanfaatkan atau dimiliki itu ada kewajibannya Bu. Jadi bayarkan aja Bu pajaknya. Oke, saya lebih tajam lagi Pak Judin. Ketika perumahan itu kan kita belum punya surat apa-apa kan ya? Belum punya surat apa-apa. Bagaimana si empunya rumah yang belum memiliki surat apa-apa untuk dapat membayarkan PBB-nya? Apakah PBB itu dibayarkan oleh developer, diwajibkan kepada developer atau diberikan kepada pemilik rumah? Sedangkan dia sendiri tidak punya surat apa-apa. Ya, mungkin karena itu satu kawasan Bu ya, memang itu kewajibannya developer sih sebenarnya kan dia membayarkan pajaknya. Nanti kalau setelah dipecah-pecah atau dibagi-bagi, nah nanti yang dibagi itulah akan kewajiban yang bersangkutan. Ya, baik seperti itu ya Bu Armah ya. Untuk PBB sebenarnya di awal sebelum kita mendapatkan sertifikat ya, itu sebenarnya adalah kewajiban dari developer, kecuali ketika kita akan melakukan pemindah tanganan ya, pemindah tanganan. Nah, seperti itu ya. Untuk membeli masih sah-sah saja ya, sepanjang istilahnya ada kesepakatan, ada
apa ya, kalau kita jual beli Pak Isjudin, masalah tanah ini kan sertifikatnya belum ada, tapi ini masih bisa dilakukan nggak Pak secara hukum? Masih paling ya? Iya, masih bisa ya Bu Arma, seperti itu ya. Oke. Baik, saya ada beberapa pendengar yang ya mengirim di live streaming kita ya. Ada Ibu Minah di Niaga, umpat betakun Pang, apa aja gerang jenis pajak yang menjadi gawian Bapenda Tanah Laut ini, mencakup apa aja maksudnya? Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua itu ada Pak Ridwan di Angsau bertanya, Pak, bagaimana pajak makan minum, rumah makan atau kuliner yang sekarang sangat menjamur, Pak? Ya betul. Apalagi kalau kita lihat di Jalan Balerjo, ya betul itu. Jalan kulineran situ ya. Malah tambah macet, jalan yang artinya sangat berpotensi besar dalam PAD. Nah, apalagi mereka kan memakai badan jalan. Iya. Yang luar biasa manfaatnya. Bagaimana kondisi dari mereka untuk kontribusi mereka untuk PAD? Terima kasih. Oke, Pak Ridwan ya itu. Untuk pajak makan minum, Pak. Pajak makan minum, rumah makan. Kemudian yang berikutnya ini dari Pak Suri di Tambangan. Pertanyaannya, nang mbak isi sarang walet itu dikenakan pajaknya bangunannya kah atau waletnya kah, Pak? Nah itu Pak, sarang walet Pak, bangunannya kah, sarang waletnya kah? Oke, waletnya kah? Oke. Sarangnya kah, waletnya kah, bangunannya? Oke, seperti itu Pak. Baik. Waletnya terbang. Oke. Ini Ibu Mina di Niaga tadi ya, jenis-jenis pajak. Oke, silakan Pak Hayat. Kalau kita lihat di undang-undang sebelumnya, untuk Ibu Minah di Jalan Niaga itu kita mengacunya ke Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak itu ada 11 pajak. Bisa kita sebutkan masing-masing. Silahkan. Ya. Pertama pajak hotel, kemudian pajak restoran, ada pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, MBAB atau bahasa dulu itu kan galian C gitu. Kemudian ada pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB dan BPHTB. Nah kalau nanti berlaku undang-undang yang baru dan perda baru untuk 2024 itu akan bertambah. Bukan, malahan berkurang ya? Berkurang. Oh, iya. Okay. Dari 11 pajak itu ada 9. Nah, dari 9 itu sendiri nantinya ada kita kenal tambahan baru. Bisa saya sebutkan itu pertama PBB tetap ada, kemudian BPHTB. Nah, yang jadi penggabungan atau klasifikasi jenis pajak itu kita kenal dengan istilah pajak barang dan jasa tertentu. PBJT ini sendiri Ibu merupakan gabungan dari 5 pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak penerangan jalan. Umumnya itu istilahnya basis konsumsi dan barang dan jasa. Iya. Oh iya. Nah, kemudian keempat masih tetap ada pajak reklame, pajak air tanah, MBLB, sarang burung walet. Nah, ini yang ada nanti jenis pajak terbaru. Dikenalkan oleh pemerintah itu istilahnya option, Ibu. Option ini merupakan pergantian istilah dari bagi hasil. Sementara option itu sendiri ada 2 dari pajak kendaraan
bermotor atau PKB dan BBNKB atau biaya balik nama kendaraan bermotor. Jadi nanti semua kendaraan baik itu roda 2, roda 3 atau roda 4 yang PKB dan BBNKB-nya itu nantinya misal nilainya 100 ribu rupiah. Nah, 66,66% nantinya masuk ke kas kita, ke kas daerah. Sementara sisanya itu nantinya masuk ke pemerintah provinsi. Cuma ini nanti berlakunya masih lama, kalau tidak salah 3 tahun. Kalau tidak salah itu tahun 2026, bukan nantinya dilaksanakan di tahun 2024. Oke, baik. Iya, saya dari tadi nih belum dengar suaranya Pak Aditya ya. Iya, padahal si Dini adalah pejabat yang berjibaku ya. Penagihan, penagihan nih Pak, berjuang dengan mempertaruhkan. Iya, ketika ditagih yang nagih marah nih bisa parang panjang ya. Iya ya Pak Aditya ya. Oke, iya Pak Aditya, bagaimana Pak? Kita sebelum menjawab yang lainnya Pak ya, bagaimana Pak kondisi penagihan pajak di Tanah Laut? Apakah banyak yang menunggak atau banyak yang sudah sukarela memenuhi kewajibannya atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu. Menjawab pertanyaan Ibu, mungkin sesuai tugas dan fungsi kami berdasarkan Perbuk nomor 28 tahun 2022, khususnya di Subdit Penagihan Pajak Daerah, kami dimungkinkan untuk melakukan 2 upaya. Yang pertama itu yaitu upaya preventif dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak, dan perlu kami garis bawahi juga Ibu, ini hanya kepada wajib pajak, artinya yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Karena di situ terdapat hubungan hukum antara yang menetapkan dengan yang ditetapkan. Artinya ketika bukan sebagai wajib pajak, kami mungkin hanya dapat menghimbau seperti itu saja Bu. Tapi kami tidak dapat melakukan penagihan yang dalam artian yang menurut aturan menerbitkan surat tagihan itu kami tidak bisa melakukan. Kemungkinan ada kemudian di bidang kami juga ada Kasubit pemeriksaan pengawasan. Nah itu terkait itu juga Bu, sama seperti saya di Subdit Penagihan Pajak Daerah juga tidak dapat melakukan pemeriksaan ketika seseorang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Belum ada hubungan hukum antara yang menetapkan wajib pajak dan si wajib pajak sendiri, calon wajib pajak sendiri ketika belum ditetapkan. Kemudian itu tadi Bu, kami ketika melakukan himbauan tadi turun ke lapangan juga sedikit memberikan semacam sosialisasi ringan lah untuk kepada wajib pajak agar membayar pajaknya. Dan pajak yang dibayar ini terbagi menjadi 2, ada yang official assessment, ada yang self assessment. Artinya yang official itu angkanya dihitung, ditetapkan berdasarkan ketetapan yang sudah ada hitung-hitungannya. Kemudian yang self assessment berdasarkan pengakuan wajib pajak sendiri. Misal contoh rumah makan misalnya Bu. Nah itu wajib pajak melaporkan menghitung sendiri berapa nilai yang laku dari situ yang dibayarkan. Kemudian yang kedua ada upaya represif Bu, ini yang semacam sudah menekan lah kepada wajib pajak, tetapi hal ini sangat-sangat kita hindari karena ketika kita misalnya menerbitkan surat teguran, surat peringatan, ini semacam sudah jadi catatan yang kurang baik lah jadi bagi wajib pajak ini sangat kita hindari Bu. Demikian. Oke, baik. Ketika wajib pajak Pak Aditya, ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya ya tadi disampaikan sama Pak Ayat ya, ini adalah kontribusi wajib dan memaksa begitu. Betul. Lalu apa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak itu? Sanksi ini Bu, salah satunya mungkin kalau di PBB, nah itu ada denda Bu.
Nah, denda ini ketika tidak dibayar tentu akan bertambah, Bu. Ini kan tentu akan sangat merugikan kepada wajib pajak sendiri, Bu. Bertambah terus. Ya. Oke. Baik, Pak Aditya. Dalam penentuan atau penagihan ya bagi wajib pajak yang sudah terdaftar, ya kemudian pada suatu ketika si wajib pajak merasa penetapan pajak yang harus dibayarnya sudah terlalu berat, karena kita tahu ya usaha itu kan artinya ada yang turun naik ya. Nah, dalam hal ini apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak, Pak Aditya? Khusus untuk yang self assessment itu, Bu, ketika dia ingin melaporkan atau membayar, ini kan berdasarkan penghitungan sendiri. Jadi seyogianya ini tidak ada keberatan yang terlalu inilah, karena dia laporkan sendiri angkanya sekian, itulah yang harus dibayar. Artinya kalau dia sepi misalnya, itu laporkan sepi misalnya. Oke, Pak Aditya, melaporkannya itu misalnya awal tahun, tapi membayarkan pajaknya akhir tahun, atau ketika kita melaporkan langsung dibayar begitu? Ketika melaporkan. Oh, iya. Artinya tidak dimungkinkan ya adanya kesalahan atau misalnya ternyata terlalu berat nih menurut saya gitu ya, karena secara sukarela dia sendiri yang melaporkan gitu ya. Betul. Baik, kita kembali ke suara pendengar yang belum kita jawab ya. Ini Pak Ridwan tadi ya. Izin Pak, Ridwan. Oke. Tadi menambahkan yang pertanyaan Ibu Aminah ya tadi ya, yang terkait dengan pajak restoran. Memang pajak restoran ini kan subjeknya itu artinya pembeli, Bu ya, konsumen. Kan itu layanan, artinya untuk yang dikenakan pajak itu sebenarnya adalah pembeli. Jadi misal ulun makan di warung makan dibayar aja, Bu ya. Oke. Nah, itu sebenarnya kita yang kena 10%, Bu. Dan misal makan 10.000, otomatis kan kalau 10% 11.000 jadinya, Bu, 1.000. Nah, jadi yang 1.000 itulah pajak yang kontribusi yang untuk ke daerah. Nah, jadi kami mohon juga kami, Bu, deh kebetulan di Tanah Laut ini kita sebenarnya ada, Bu, memasang alat rekam data transaksi. Nah, artinya di wajib pajak itu kita pasang alat. Kenapa kami pasang alat? Ingin ada secara ada real time, ada mengukur ada keterbukaan bahwa pajak yang kita bayarkan makan di situ terekam di tempat kita. Jadilah artinya tidak ada dusta di antara kita, antara berbeda dengan pemilik warung. Nah, jadi kami sampaikan lagi di sini bahwa di Tanah Laut ini kita ada 25, Bu, sementara yang terpasang alatnya. Nah, jadi kenapa kami sampaikan di sini? Jadi kami mohon kepada wajib pajak yang kebetulan belanja makan, kami harapkan makanlah di yang ada alatnya. Karena alat inilah sebagai ukur kita, ini memang real, artinya tercatatlah pajaknya itu. Kalau kita dipakai alat, mohon maaf, mungkin kemungkinan misalnya pian makan di warung yang tidak dipakai alat, bayar sebenarnya kan ada pajak nih, tapi tidak disetorkan oleh pemilik warung. Nah, artinya kan itu secara kan tidak dibiarkan, Nah, jadi mungkin kami harap pada warga Tanah Laut kalau bisa belanja atau makan, carilah warung makan yang ada alatnya, Itu ada kita tempelkan sejenis banner, dan itu di tempat itu ada alat, artinya kita pasang stiker, Itu hanya. Kondisi realisasinya gimana, Bung Juni? Kondisi realisasinya sekarang, alat itu? Ya, alhamdulillah kita dari yang 25 direncanakan sudah terpasang ke 25-nya, Artinya dan berfungsi dengan baik. Benar, artinya bisa saling mengontrol lah, itu lagi alat tadi, Bu. Oke, Pak Isjudin, ini kita masih di prehari ya dengan pajak makan minum tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan ya, pajak makan minum. Bagaimana dengan adanya warung-warung, rumah makan yang ada di sepanjang Jalan Balairejo? Nah, apalagi mereka juga sudah memakai jalan sebagai tempat parkir begitu, Pak. Apakah juga jalan sebagai tempat parkir itu dipungut biaya pajak parkir juga atau bagaimana, Pak? Terkait dengan yang objek pajak, Bu ya, yang restoran, memang kita kalau tidak salah dikenakan tuh omsetnya 4 juta, Bu. Bila omset 4 juta berarti dia ada wajib pajaknya. 4 juta seapa, Pak? Sebulan. Satu bulan. Artinya itu sudah berhak dikenakan wajib pajaknya. Tapi kembali pada yang dikenakan pada yang pembeli, Bu ya, atau konsumen. Nah, terkait dengan parkir, memang kita parkirnya ada 2, Bu. Ada yang dikelola secara distribusi, ada yang secara daerah. Misalnya tempatnya itu dikelola oleh swasta, itu dikenakanlah pajak daerahnya, pajak parkir. Kalau yang distribusi
mungkin ke Dinas Perhubungan kalau nggak salah ya, nggih. Memang kita akui Badan Jalan ini kita untuk lahan pakai kasutan ya, nggih. Bukan ya. Bukan memang ada wacana, ada wacana mungkin mencari lahan kosong mungkin atau dikelola oleh swasta. Katanya kalau nggak salah di daerah Berejo ada lahan kosong, mungkin kita akan coba kita kaji atau jadikan satu wadah ya, satu lahan. Iya, betul. Untuk spesial untuk tempat parkir gitu ya. Iya, benar nggih. Oke, ini benar-benar sebenarnya kalau saya amati ya dari bapak-bapak para pejabat dari Bapenda ini, benar-benar pemerintah ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat ya untuk melaporkan sendiri. Jadi kalaupun misalnya dalam kondisi seperti ini masyarakat kita masih enggan untuk membayar pajak ya, itu sudah seperti yang dikatakan oleh Rhoma Irama terlalu ya. Iya, bayangkan ya, mereka dengan sukarela melaporkan ya, dan ketika laporan ini pun kan dari Bapenda sendiri tidak akan mengecek apakah laporan ini dusta atau laporan ini palsu, begitu tidak kan Pak ya? Nah, tidak kan ya, artinya ketika di dalam rumah makan kita misalnya ya sehari taruhlah misalnya ada 100 orang kali berapa sih makan? Ya benar katanya. Iya, adalah 20.000 ya. Nah, itu kan sudah kalau dari kali sebulan ya Pak Isjudin sudah melampaui. Ketika kita lapor ke Bapenda 10.000, 10 orang aja Pak seharinya makannya. Nah, tapi pihak Bapenda tetap tidak akan melakukan intervensi dalam hal ini ya Pak. Nah, sekali lagi kita menghimbau ya kepada para wajib pajak, para pemilik rumah makan, restoran untuk dapat melaporkan secara sukarela ya terhadap pendapatan yang tadi digariskan di atas 4 juta ya, di atas 4 juta sebulan. Oke. Bisa kami tambahkan Bu? Siap, silahkan Pak Hayat. Mengenai target dari pajak rumah makan yang diemban oleh Bapenda di tahun 2023 itu 650 juta sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, sampai dengan akhir April tadi penerimaannya kurang lebih 217 juta atau sekitar 33%. Ya. Nah, ini. Jadi alhamdulillah cukup memadai lah, cukup cukup signifikan untuk peningkatan pendapatan daerah kita. Iya, kita berharap terus meningkat ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Dan untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Suri tadi mengenai sarang burung walet, langsung saja saya jawab. Oke, silakan. Iya, yang dikenakan itu Pak bukan bangunannya, tapi sarang burung waletnya atau istilahnya itu liur dari walet itu sendiri. Nah, jadi untuk pengenaan pajaknya itu setelah terkumpul misalnya kan dalam 1 kilo. Nah, 1 kilonya itu dijual oleh yang punya bangunan dengan harga misalnya yang berlaku di pasaran misalnya 10 juta, 10 jutanya itu yang kita kenakan 5% atau 500.000 gitu Bunda. Hasil penjualannya. Iya. Artinya ini penjualan dari sarang burung tersebut. Nah, kalau kita melihat ya Pak Hayat, mereka kan menjualnya nih tanpa tahu kita ya. Karena tadi kembali ke sistem pemungutan pajaknya berdasarkan pengakuan atau asesmen. Jadi kejujuran luar biasa ya. Iya, sangat diharapkan ya kejujuran sehingga tidak ada dusta di antara kita kata Pak Asjudin tadi. Oke, baik, masih ada yang bergabung ini para pendengar kita. Kalau pajak galian C itu kayak apa memungutnya? Seperti batu gunung. Oke, rekan Herian, rekan Herian, pajak galian C. Silakan. Untuk MBLB Bu ya, MBLB memang yang dikenakan pajak itu adalah saat pengambilan Bu, artinya pemilik perusahaan, pemilik pengelolaan batu gunung tadi misal dia melakukan penambangan atau pengerokan, nah hasil penambangannya itu berapa kubikasinya itulah dikenakan pajaknya Bu. Memang secara nilai beda-beda Bu, karena kita diatur dengan peraturan gubernur, artinya ada nilai perhitungan istilah itu batas
Andai kan sekian harga jual ya, harga jual lagi, harga jual kan berbeda nih. Pasir batu gunung dengan pasir beda, dengan tanah uruk beda. Nah, jadi ada hitungan sendiri nggih. Tapi secara persentase tetap Bu. Nggih. Artinya sebenarnya yang dikenakan pajak itu adalah pemilik batu saat itu melakukan pengurukan itu pengambilan nggih. Jadi saat pengambilan ya, pengambilan ya rekan Pak Heri dihitung ya pembayaran pajaknya. Oke. Baik, jelas ya seperti itu. Nah, terlepas dari segala kejujuran ya. Jadi sebenarnya kalau sektor mana yang lebih besar untuk tanah laut kita terima ini untuk hasil pajak ini? Kalau dilihat di jenis pendapatannya memang yang mendominasi itu pajak penerangan jalan. Cuma kan yang kalau minerba Pak? Yang pajak kemudian urutan kedua itu mendominasi BPHTB, yang ketiga PBB, kemudian yang ada dari pajak makan minum dari restoran maupun maupun catering, yang paling bawah selanjutnya itu MBLB gitu Bu. Jadi tadi yang mendominasi sekali adalah BPJ, pajak penerangan jalan. Tapi kan yang kita terima pajaknya ini kita dikembalikan lagi ke dalam pemeliharaan jaringan listrik yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Iya, oke. Saya masih ke Pak Aditya. Saya masih penasaran nih suaranya Pak Aditya. Iya. Prosentasi target atau wajib pajak kita yang terdaftar Pak Aditya dengan ini misalnya wajib pajak kita yang terdaftar ada misalnya 1.000 orang ya Pak, yang bayar sudah misalnya ada 50 orang, berarti 50 ini yang wajib ditagihkan Pak ya? Yang terdaftar kayak itu? Iya, yang terdaftar misalnya ini ada 100 orang. Nah kemudian yang sudah bayar ada 50 orang. Artinya 50 orangnya harus pian nih bertugas nih. Betul. Iya, turun gunung. Iya. Iya, anggaplah misalnya di 2 tahun terakhir kita ini Pak, bagaimana prosentasi dari penunggak pajak kita Pak? Penunggak pajak ya. Kalau untuk penunggak pajak ini mohon izin ketika dia ada surat ketetapan yang misal contoh pajak reklame ini. Nah ini apabila dia melanjutkan reklamenya ketika sudah 1 tahun misalnya, lalu dia melanjutkan tapi dia belum bayar, ini yang ada tercatat sebagai tunggakan atau piutang. Tetapi ketika contoh saja misalnya walet atau rumah makan, ini dia tidak tercatat sebagai piutang, belum tercatat sebagai piutang. Oh begitu. Jadi secara aturan memang memberikan keleluasaan. Iya. Ada hal yang ditetapkan sebagai hutang, ada yang tidak fleksibel. Iya. Dari tadi nih saya rasanya rasa penasaran nih Pak. Begitu, apakah Pak Hayat ataukah memang hanya anggapan saya begitu ya? Begitu kurang ketatkah aturan kita gitu? Bagaimana Pak? Kalau kita menyimak mencermatinya memang terkait dengan ketat atau tidak ketatnya itu mungkin ada perbedaan persepsi. Kalau dari internal kami memang kami sudah sedemikian maksimalnya untuk intensifikasi dari pajak ini. Contoh kayak pajak parkir di sini kami jelaskan kalau sebelumnya itu kita mengenakan pajak parkir ini cuma yang ada eventnya yang menyediakan areal untuk dijadikan lahan parkir. Nah sekarang kita sudah menyasar Bu ke retail yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini, di Indomaret, di Alfamart, itu walaupun secara secara aturan
memang kurang mendukung, tapi kita harapkan kembali kontribusinya untuk pembangunan di tanah laut. Iya. Artinya ketika nanti retail tersebut memasang misalnya tanda parkir gratis di situ Pak ya, tetapi kewajiban dari pemilik retail itu berarti memberikan kontribusi kepada daerah. Iya, seperti itu ya. Oke, masih ada suara pendengar Pak. Iya. Sekarang banyak perumahan-perumahan yang tumbuh di tanah laut, namun kebanyakan mereka penghuninya tidak mempunyai PBB. Ini kembali ke tadi Pak ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan PBB karena perumahan baru? Nah, rekan saya di Bakunci. Oke, nih Pak Judin tadi ya. Izin masih atas informasinya. Memang kita akui Bu, tadi seperti dari awal yang saya bilang bahwa kita kan ada masih kekurangan tenaga. Alhamdulillah kita bersama dengan kepala badan kan kemarin kita diskusi juga. Insya Allah nanti kita akan mencoba menyiapkan tenaga Bu khusus mencari data. Oke, siapa tangan data satu. Iya, sudah kita coba kita anggarkan tadi di anggaran tahun 2024. Kita coba anggarkan ngomong gitu disetujui oleh tim APD ya. Mudah-mudahan nanti itu harapannya nanti orang-orang ini nanti tenaga ahli tenaga ahli dia akan kami targetkan satu hari bisa dapat 5 pajak 5 wajib pajak, apakah itu baru atau gimana. Pokoknya istilah ibarat kita sama serupa Bu ya. Kita coba kita laksanakan mudah-mudahan di tahun 2024 nanti misalnya artinya perumahan yang belum terdata dari kami akan tercatat. Itu salah satu upaya kita. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan dengan maksimal Bu. Oke, begitu ya Pak Saidi. Memang sekarang ini sepertinya masih belum maksimal ya untuk PBB perumahan ya. Tapi pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda Tanah Laut sudah melakukan langkah ya. Ya. Jadi tunggu tanggal mainnya Pak ya. Iya, tunggu tanggal main. Oke, silakan Pak Aditya. Izin menambahkan untuk perumahan yang belum ada sertifikat ini hanya karena berdasarkan pengalaman Bu. Kami kebetulan kredit juga rumah ini belum ada sertifikat, jadi ketahuan deh. Betul. Waktu itu belum bekerja di Bapenda, tapi kami datang ke Bapenda ingin bayar PBB. Nah, dibijaki oleh pejabat di Bapenda waktu itu untuk kopi akad jual beli Bu. Nah itu kan pasti ada tuh. Iya betul ada. Yang kredit rumah itu pada waktu itu dan akhirnya bisa Bu. Oke. Nah iya baik Pak Saidi dan para pendengar ya yang memiliki rumah di komplek perumahan yang mungkin sampai saat ini mungkin belum masih dalam tahap kredit ya. Nah sebenarnya Anda diwajibkan untuk membayar PBB ya, karena Anda tidak mempunyai surat penyuratnya maka Anda dapat membayar PBB dengan membawa akad jual beli ya, seperti itu. Nah oke. Baik seperti itu ya Pak Saidi. Oke, Pak Saidi di Bakunci. Oke. Iya tidak terasa ternyata. Saya masih ke Pak Aditya. Pak Aditya, kalau boleh nih mungkin agak menyimpang ya, tapi ini juga ada kaitannya dengan pekerjaan Pak Aditya dalam rangka penagihan pajak daerah nih. Apakah pernah menemui adanya suatu gap atau bentrok atau apa gitu Pak? Selama ini belum. Ya, belum. Iya. Tidak. Iya. Emang kalau dilihat dari wajahnya Pak Aditya memang agak kalem. Iya. Apakah butuh nanti yang lebih sangar gitu ya? Jadi sangar. Iya. Tidak, ketiga-tiganya kayaknya agak kalem. Makanya tadi saya masih agak greget gitu ya, saya ya. Oke, baik, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Padahal kalau masih diterusan kita masih banyak yang harus kita perbincangkan ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dan kesempatan kita masih bisa bertemu untuk masih menyambung bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Tapi saya masih minta statement closing dari Pak Hayat, silakan Pak. Iya, terima kasih. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa pembangunan kita di tanah laut ini akan tetap berkelanjutan begitu Bu, jika terjamin kontinuitas dari penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah dan dalam rangka menjamin kontinuitas penerimaan dari pajak daerah inilah kami akan melaksanakan berbagai hal, bisa melalui ekstensifikasi tadi dengan pendaftaran
wajib pajak baru maupun intensifikasi seperti misalnya penataan di aturan atau di aplikasi pendukungnya begitu. Dan terakhir mudah-mudahan wajib pajak di tanah laut tetap mematuhi untuk membayar pajaknya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya itu. Iya, pemerintah daerah sudah memberikan keleluasaan ya berdasarkan azas kejujuran. Ya, baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Kamis 11 Mei 2023. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini akan memberikan wawasan pengetahuan bagi para pendengar kita dan juga akan membuka kesadaran warga masyarakat kita untuk terus melakukan pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan tidak menentang adanya penagihan pajak ya. Oke, dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati, Pak Hayat, Pak Judin, dan juga Pak Aditya. Para pendengar, terima kasih yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPR Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.